Oknum TNI Angkatan Laut penembak bos rental di res area kilometer 45 Jakarta Merak menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 208. 2 dari 3 oknum TNI Angkatan Laut tersebut didakwa pembunuhan berencana. Sidang militer perdana 3 pelaku yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Agenda sidang perdana hari ini adalah pembacaan surat dakwaan kepada 3 anggota TNI Angkatan Laut tersebut. 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa primer yaitu pasal 340 Junto 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan terdakwa 3 dijatuhi pasal 480 tentang penadahan. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum 3 anggota TNI Angkatan Laut tidak mengajukan eksepsi atau menerima dakwaan yang diberikan. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan menghadirkan 5 saksi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kericuhan mewarnai eksekusi 2 rumah permanen di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk dan berusaha melawan petugas yang melakukan eksekusi. Periksa dulu di sebelah itu. Ada surat-surat di sebelah. Periksa dulu surat-surat itu. Ada enggak? Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen di Kelurahan Limbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk, menolak rumahnya dieksekusi. Tanah ini dia bersaudara. Kalau kita berpatokan dengan surat, Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 area ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen tersebut menggunakan alat berat. Keluarga hanya bisa menangis meratapi rumah mereka yang diratakan dengan tanah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Sihepeng Raya, Mandailing, Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa memblokade jalan lintas Sumatera. Masa menuntut penyelesaian kasus tangkap lepas bandar narkoba yang dilakukan oknum TNI Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Kericuhan terjadi saat sejumlah personel kepolisian dari Polres Mandailing Natal yang mencoba membuka blokade jalan justru mendapat perlawanan. Terjadi aksi saling dorong dan adu mulut antara petugas dan warga yang menolak membuka blokade jalan. Ratusan warga desa Sihepeng Raya yang berunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum menyelesaikan masalah peredaran narkoba di lingkungan mereka yang kian merajalela.
Warga kesal karena beberapa hari lalu seorang bandar sabu berinisial WN yang sempat ditangkap oknum Intel Kodim 0212 Tapanuli Selatan justru kini bebas berkeliaran. Warga menduga sang bandar telah menyuap oknum TNI agar bisa bebas. Pernyataan sikap kami dan Dandim 0212 garing TS terhadap tangkap lepas pengedar narkoba yang sudah terjadi beberapa. Akibat aksi pemblokiran jalan, ratusan kendaraan terjebak tak dapat melintas. Tujuan awal rekan-rekan kan berantas narkoba, kan itu tujuannya sama sama saya. Kalau menyampaikan aspirasi disampaikan, kita terima. Kemudian kita tindak lanjutnya. Setelah ini saya sudah buat seperti juga kok. Ini kita mau datangi. Mana yang katanya info? Yang info katanya orang tangkap, kita akan ke sana. Warga mengancam akan tetap menutup jalan kalau pelaku peredaran narkoba di wilayah mereka belum juga ditangkap. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sidang akan dibacakan Majelis Hakim pada Kamis 13 Februari mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada Senin pagi. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat, 11 diantaranya merupakan bukti elektronik, termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta Majelis Hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbabekti karena diduga mengintimidasi saksi. Kami tadi menunggu ya dari Majelis Hakim, tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Selanjutnya, penentuan gugur tidaknya status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditetapkan KPK akan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. AKBP Bintoro dan 2 rekannya dipecat Polri usai menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan. Ketiganya mengajukan banding atas putusan tersebut. Tiga anggota Polri yang terlibat dalam kasus pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Menurut Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Mariana menjadi anggota terbaru yang menerima sanksi pemecatan tersebut. Sementara 2 anggota polisi lainnya yang PTDH, yakni ex-Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Ahmad Zakaria, dan ex-Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Yang sudah diputuskan tadi 1181 dengan 8 tahun demosi dan PTDH. Nah, yang menarik memang ureannya. Jadi urean terus perannya apa? Ya, termasuk juga yang non anggota kepolisian, di mana konteksnya, kapan memberinya dan sebagainya. Sehingga memang kalau ditanya apakah ini pemerasan, apakah ini lebih dekat kepada penyuapan, sepertinya lebih dekat pada penyuapan. Pada titik-titik tertentu, bahkan ketika momentumnya selesai, baru ada pemberian. Jadi kalau pemerasan kan diperas dulu baru jalan. Ini enggak, ini jalan terus dikasih gitu. Jadi ada pertemuan, ada macam-macam. Dari yang 3 sudah diputuskan, AKBP GG sama Ida ND itu demosi 8 tahun,
terus patsus 20 hari, ya, demosi dengan tidak boleh ditaruh di tempat penegakan hukum. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak-anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun sempat buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Namun dari sidang etik memutuskan AKBP Bintoro terbukti melakukan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan FA. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Zarof didakwa melakukan permufakatan jahat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Zarof Rikar, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga jalani sidang yang sama. Zarof hadir di ruangan persidangan PN Jakarta Pusat lebih dulu, kemudian disusul dengan Meriska Wijaya dan Lisa Rahmat yang hadir bersamaan. Jaksa penuntut umum mendakwa Zarof Rikar dengan 2 dakwaan, yakni percobaan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan suap berhubungan dengan jabatannya selama di Mahkamah Agung. Dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur, Zarof Rikar bertindak sebagai perantara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegak hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur. Pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afrianti. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Keluarga Victor Maruli Tua Simaremare, korban kasus penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur untuk memulangkan jenazah korban. Keluarga ingin kebumikan Victor di kampung halamannya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga Victor Maruli Tua Simaremare tak henti terdengar. Mereka berharap jenazah Victor bisa segera dipulangkan ke kampung halamannya di Dusun Ihu Tagodang, Desa Polung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Victor merupakan korban kasus penembakan terhadap 5 orang warga negara Indonesia yang dilakukan tim patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung RHU, Selangor, Malaysia pada tanggal 24 Januari lalu. Akibat peristiwa ini, 1 WNI meninggal dunia yakni Victor, sementara 4 WNI lainnya kritis dan masih dirawat di rumah sakit daerah Selangor, Malaysia. Kami berharap sekali kepada pihak institusi tertentu, baik KBRI, tentu sekali kepada Presiden kita yang tercinta Bapak Prabowo untuk secepatnya bertindak agar jenazah Victor Maruli Tua Simaremare dapat dikembalikan ke kampung halamannya di Humbang Hasundutan. Keluarga Victor sudah memberikan identitas dan data-data korban kepada KBRI di Kuala Lumpur. Mereka berharap jasad Victor bisa segera dipulangkan. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.
Dua jenazah WNI korban kapal tenggelam di perairan dekat Pulau Jeju, Korea Selatan diserahkan ke pihak keluarga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara satu WNI korban kapal tenggelam lainnya masih dalam pencarian. Inilah proses evakuasi saat dua kapal karam akibat cuaca buruk, yakni Sam Guan-ho dan 33 Man Seo-ho di perairan Jeju, Pulau Toki, Korea Selatan 3 Februari lalu. Kapal berisi 14 ABK termasuk 10 warga negara Indonesia. 3 orang tewas yakni 1 warga negara Korea Selatan dan 2 warga negara Indonesia. Sementara itu, WNI lainnya Rohman Saifullah masih dalam pencarian. 2 jenazah ABK korban kapal karam Agus Muslim, warga Cirebon, Jawa Barat, dan Faruk Kevero, warga Bangkalan, Jawa Timur, diserahkan ke pihak keluarga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. ABK diberitakan 7 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. Sementara 1 orang ini belum ditemukan. Saat ini pihak KBRI kita dan pemerintah Korea sedang melakukan pencarian terhadap 1 orang yang belum ditemukan atas nama Rohman Saifullah. Adapun jenazah salah seorang pekerja migran Indonesia lainnya, Antonius Hermawan, yang meninggal karena sakit di asrama juga diserahkan ke keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari sana, kami sudah terhubung dengan rekan kami Sahreza Zanski di kantor Kementerian SDM. Selamat malam Sahreza, apakah penggeledahan sudah selesai dilakukan? Ya, Davi dan juga pemirsa, selamat malam. Betul sekali, untuk proses penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung memang sudah rampung di kantor Ditjen Minyak dan Gas di kantor Kementerian SDM, tentunya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Informasi yang kami terima berdasarkan pantauan kami juga bahwa tadi beberapa tim penyidik Jampitsus sudah keluar sejak pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Beberapa penyidik tampak membawa beberapa alat bukti ataupun beberapa barang yang dibawa pasca adanya penggeledahan, dan 2 mobil tadi sudah mulai berangkat dari kantor Ditjen Migas, dan memang informasi yang kami terima ini langsung menuju ke Kejaksaan Agung. Dan memang dalam pemeriksaan kali ini sudah berangsur selama lebih dari 6 jam, di mana tadi proses penggeledahan sudah berlangsung sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dan baru saja diselesaikan pada pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Davi dan juga pemirsa, perlu diketahui penggeledahan ini terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, dan juga untuk subholding, serta dugaan adanya tipikor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 hingga tahun 2023, sehingga tadi ada beberapa lantai yang dilakukan penggeledahan oleh tim Kejagung, dan kami masih menunggu keterangan resmi daripada tim Kejagung terkait hasil daripada penggeledahan pada kali ini. Namun bisa dipastikan Davi dan juga pemirsa, penggeledahan sudah selesai pada pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Davi, kembali ke Anda. Terima kasih Sahreza Zanski melaporkan langsung dari kantor Kementerian SDM Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian SDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Penggeledahan digelar di 3 ruangan di kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian SDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerja sama atau K3S tahun 2018 sampai dengan 2023. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik.
Aksi saling sindir di media sosial antara dua pengacara Hotman Paris dan Rasman Nasution terus berlangsung di media sosial. Dalam unggahannya, Rasman justru meminta pihak pengadilan melakukan evaluasi untuk mencegah kericuhan di ruang sidang. Pengacara sekaligus terdakwa kasus pencemaran nama baik Rasman Arif Nasution mengunggah video kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Rasman tak terima sidang digelar tertutup, sementara sidang sebelumnya digelar terbuka. Ia juga menyinggung sejumlah kericuhan yang pernah terjadi di ruang sidang sebelumnya. Karena chattingan ini sudah beredar. Rasman justru menyalahkan pihak pengadilan dan meminta Mahkamah Agung agar mengevaluasi jalannya setiap persidangan, sehingga tak akan ada lagi kericuhan di ruang sidang. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh dua orang yang berbaju batik, tapi justru oleh mitra kami. Ini seharusnya tidak ada. Sementara Hotman Paris Hutapea yang bersitegang dengan Rasman di ruang sidang menyindir Rasman di video yang ia unggah di akun Instagram pribadi. Halo para pengacara muda, Anda mau sukses? Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri, caranya jangan ikutin perilaku oknum pengacara seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan. Sebelumnya terjadi kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat Rasman yang menjadi terdakwa tiba-tiba mendatangi dan memegang Hotman Paris yang sedang duduk di bangku saksi. Keributan pun tak terhindarkan, sementara salah satu tim pengacara Rasman berdiri di atas meja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ,
Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Ya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan Saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana. Dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual, bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah puskesmas siap menjalankan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Sejumlah menteri meninjau jalannya program tersebut di sejumlah puskesmas di beberapa wilayah. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memantau kick-off program cek kesehatan gratis di Puskesmas Beji Depok. Warga yang telah dewasa maupun anak-anak yang berulang tahun hari ini bisa mengecek kesehatan secara gratis. AHY mengatakan program ini merupakan amanah dan bukan hanya janji kampanye. Program ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berulang tahun, untuk mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Awalia, setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Sementara untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan anggaran terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan
masukan dari beberapa serta pemikiran. Itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap eksis demi hak saksi dan korban. Pimpinan LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah. Dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan melarang perjalanan ke luar negeri yang tak perlu. Upaya ini dilakukan karena Presiden ingin ada penghematan demi menyelesaikan kebutuhan rakyat. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi.